Racikan Berita 1. Jadi gini ya, itu sudah beberapa teman saya tanya, sebenarnya apa sih persoalan bangsa kita ini? Yang paling fundamental, bukan karena tidak tahu masalah. Saya 5 menit saya sebutkan pokok masalahnya dan saya sebutkan solusinya. Tapi memang tidak mau dia, politik Indonesia tidak mau. Dia tidak mau berubah. Ya. Terus tadi ada yang tanya, gimana cara persatuan? Tidak usah diskusi dalam persatuan, tidak bisa dipersatukan. Kan tadi saya katakan, bangsa Indonesia itu ya menggunakan teori persamaan nasib. Ya kalau terjadi kesenjangan, tidak mungkin kita bersatu. Cerita itu ngomong kosong itu mau bersatu, absurd itu. Ya, karena bangsa kita bangsa persatuan. Coba Pancasila. Ya, bagusnya ini. Tuhan di atas, di bawah Tuhan ada manusia, di bawah manusia ada bangsa, di bawah bangsa ada rakyat, di bawah rakyat ada masyarakat. Itu sempurna itu. Terus pasangannya masing-masing apa? Tuhan yang esa, manusia yang beradab, bangsa yang bersatu, rakyat yang berdaulat, rakyat yang makmur. Itu saja kita apa ya lagi? Mau cari apa itu? Tinggal cari pemimpin gitu. Anak pramuka yang paling tahu itu. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ngapain cari-cari teori? Oh, belajar sama saya bikin rumit. Ya, saya kan gunakan ilmu ini hanya untuk sebagai menjelaskan, membantu menjelaskan itu. Oh tidak, saya tidak sepultasi itu. Saya sudah bisa meramal. Indonesia yang saya ramalkan dasar 200 tahun umurnya percaya bangsa ini. Anda tidak percaya, tunggu aja. Saya sudah tidak hidup. Saya aja. Kenapa? Karena Anda percaya kan? Anda percaya. Ini bangsa ini tidak terlalu banyak dituntun oleh sejarah. Ini banyak dituntun oleh legenda dan mitos. Dia mengatakan bahwa Nusantara pertama itu Sriwijaya. Nusantara kedua Majapahit. Nusantara 3 Indonesia. Terus Sriwijaya umurnya 400 tahun, pecah, begitu. Oke, nanti Majapahit pecah 300 tahun. Berarti Indonesia 200 tahun. Kita percepat 100 tahun. Siapa susahnya? Harus Anda percaya itu kan Anda selalu mitos kan? Nah, gitu. Anda mengatakan Majapahit menguasai, itu mitos itu. Kapan Anda injak kampung saya itu? Ngomong kosong itu. Iya kan? Saya katakan tadi Indonesia itu negara jadi-jadian. Bangsa jadi-jadian. Saya tulis di Kompas kok tahun 2002 itu. Saya tulis itu bangsa jadi-jadian. Kita mau menjadi bangsa yang merdeka. Karena kita bangsa dijaga semua. Kan saya memberontak di kampus sudah awalnya bersihkan pikiran. Karena dunia akademik yang rusak, ilmuannya yang rusak, agamawannya yang rusak. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh adat tidak beradab. Itu masalah besarnya itu. Bangsa yang dimana kita perbaiki dulu. Kalau bayangin, bandit politik banyak di kampus. Dosen itu, ya, mendukung kekuasaan yang buruk itu, hanya untuk naik pangkat. Coba itu, dapat gelar. Untuk apa itu gelar itu? Komentarnya semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik ekonominya. Ngomong kosong itu. Itu doa orang tua, bukan tesis itu. Yang benar itu semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin dalam dan luas pengetahuannya. Kalau dia tinggi pendidikannya dan tidak luas dalam pengetahuannya, berarti itu kuliah-kuliahan. Itu namanya minatnya tinggi, tapi rendah selera belajarnya. Itu bisa diuji. Tapi kalau mengatakan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik ekonominya. Yang tinggal di di situ tidak ada profesor. Ya profesor itu ada semua di rumah dosen. Coba ada bandingkan ini. Kita perlu jauh berpikir itu. Iya kan? Mau persatukan siapa? Saya kemarin, saya katakan Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi itu. Supaya kamu jangan mengeluh lagi. Saya sudah tahu sebelumnya kan, saya sudah tahu Jokowi sudah dipersiapkan. Ngapain lagi? Cuma Anda tidak mau terima
pendapat saya kan. Kita saya politik. Terus saya itu mengajar ilmu politik. Ilmu politik bukan ilmu bohong awalnya, menafik tengahnya, cekak-cekak akhirnya. Itu ilmu itu, bukan ilmu saya itu. Ya politik itu siapa mendapat apa, kapan, dan di mana. Itu ilmu brengsek kalau ada ngomong itu. Itu cuma lihat faktanya itu. Bukan itu yang harus dijadikan contoh. Politik itu adalah upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Karena itu negara, kita belajar tentang negara, apa fungsinya? External security. Siapa bertanggung jawab? Militer. Militer jangan tukar pakaian dengan polisi. Jangan seenaknya mengubah-ubah, separatisme diubah jadi KKB. Masa ada gerombolan bersenjata di sana? Kriminal bersenjata bersifat di hutan. Goblok amat berpikir itu. Iya kan? Apa yang ngurus di sana? Ada penyelesaian sini saya kasih ini. Ya, itu si Rousseau menulis waktu dia tulis bukunya itu kontra sosial apa yang pertama dia bilang, seandainya saya pejabat saya tidak menulis ini. Ya, seandainya saya pejabat saya tidak menulis buku ini. Itu maksudnya itu. Saya bicara begini kalau saya jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat hanya pekerjaan saya dua. Kalau saya tidak bisa melakukan, saya diam. Bukan jadi pejabat mudah merangkap-rangkap. Negara apa itu? Ya kan? Pahami dulu itu. Fungsi negara untuk apa didirikan negara itu? Negara itu didirikan pertama itu tadi. Ada semua tanggung jawabnya, ada fungsinya itu. Jangan mengartikan negara itu cuma alat kekuasaan itu. Pertanyaan mendasar, kenapa muncul negara begini? Dengan cara apa kesejahteraan umum itu bisa dicapai? Dengan cara apa? Dengan cara apa yang mudah yang bisa kita capai itu kesejahteraan umum, kemakmuran bersama? Jawabannya dengan cara menyatukan seluruh kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Satu, wewenang, basisnya di jabatan. Pengaruh, basisnya di kekayaan. Kekuatan, basisnya di otot dan senjata. Kalau senjata, otot, gabung, kekayaan, gabung dengan itu untuk kebaikan, apalagi yang kurang. Cuma selama ini yang bersekongkol yang itu tadi. Wewenang-wewenang jahat, penyalahgunaan jabatan, senjatanya ditolongkan kepada rakyat miskin, ngusir semua, ambil tanahnya. Coba saya kembali sedikit ya. Itu kosmologi politik. Kosmologi politiknya itu, semua bentuk pemerintahan itu bagus. Awalnya itu, coba monokratein, satu orang yang memerintah, orang banyak, namanya monarki. Ya, apa kosmologi politiknya itu? Penguasa adalah titisan Tuhan, oke? Sedikit orang memerintah orang banyak, namanya autokratein, terbagi dua. Kalau dia agama, cenderung agama, namanya teokrasi. Apa kosmologi politiknya itu? Pelayan Tuhan. Yang satunya lagi apa? Wakil Tuhan. Kalau teokrasi wakil Tuhan, kalau aristokrasi pelayan Tuhan. Terus apa lagi satu? Demokrasi. Banyak orang memerintah orang banyak, namanya demokrasi. Apa di situ? Suara Tuhan. Jadi apanya yang buruk pemerintahan itu tadi? Sudah ada titisan Tuhan, sudah ada suara Tuhan, sudah ada pelayan Tuhan, sudah ada wakil Tuhan. Semua Tuhan mencatat nama Tuhan. Tapi saya ceritakan sedikit. Ini pelayan Tuhan dengan wakil Tuhan, dia bersepakat untuk mengundang Tuhan makan siang. Maka dia menghadap ketuanya Tuhan. Kami mohon Tuhan menghadiri menghadiri undangan kami, permohonan kami untuk makan siang. Tuhan bilang kapan? Dalam besok. Kami siapkan Tuhan. Oke, silakan, saya datang besok. Maka yes, yang namanya pelayan Tuhan kan cepat. Dan makanan yang disediakan makanan Tuhan. Kira-kira dalam kejauhan tercium itu bau itu. Enaknya itu. Lo ini masakan Tuhan. Ya kan? Pelayan Tuhan yang bikin, wakil Tuhan yang bikin, dan tentu masuk makanan Tuhan. Mendekatlah orang itu. Betul. Apa itu? Pelayan Tuhan melihat itu. Wakil Tuhan melihat itu. Kenapa kamu datang di sini? Dia bilang itu ada makanan Tuhan itu, harum sekali baunya itu. Enak sekali itu. Kami tidak boleh. Kau menjauh. Ini bukan makananmu. Kau makanan kasta rendah. Gitu. Ini makanan Tuhan. Maka pergilah dia. Oke? Ini pelayan Tuhan dengan wakil Tuhan menunggu itu kedatangan Tuhan. Sampai waktu yang ditentukan tidak ada Tuhan datang.
diperpanjang sedikit seperti hanya Bawaslu, bawaan siapa lu? Ya, saya pernah mengawas pemilu 5 tahun. Semua kecurangan saya tahu itu. 5 tahun sekali. Ya, coba bayangin itu. TPS saya buka, sesuai dengan undang-undang, ditutup, diperpanjang, tidak ada yang datang. Saya datang masyarakat itu. Kenapa kau tidak datang? Dia bilang, gimana caranya mau datang? Kalau kita datang dikirim ambulans. Coba bayangin. Jadi ada konsep orang lokal. Oke, tadi makanan ini tidak ada makan. Maka makanan Tuhan, karena Tuhan tidak datang. Maka besoknya dia menghadap pada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah siapkan makanan yang enak sekali. Kenapa Tuhan tidak datang? Kata si pelayan Tuhan dengan bagi Tuhan. Dia bilang, bodoh kau. Kau tidak mengenal saya. Saya sudah datang kemari, tapi kau usir saya. Apa maksudnya? Rakyat yang datang itu Tuhan itu. Kenapa kau usir saya? Dia bilang, ngaku-ngaku ada Tuhan, pelayan Tuhan tidak tahu yang dilayani. Ya enggak? Itu yang problem itu. Makanya saya bikin teori tadi itu oligarki kembar tiga itu. Ya, oligarki kembar tiga. Sekelompok orang, segelintir orang yang punya nafsu, punya ambisi untuk berkuasa, tapi dia tidak punya keterampilan kemahiran untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Tidak ada itu. Karena kalau kerjanya cuma foto-foto, gunting pita, pidato, tidak ada yang bisa bikin itu. Ini dibiayai oleh oligarki ekonomi, namanya bandar politik. Saya tahu itu di pemilu itu selama 5 tahun itu. Tapi 2004 saya masuk juga, saya kelola di situ. Kamu salah cerita ini. Saya bikin teori itu bukan teori omong kosong itu, punya data. Saya lama di Badan Intelijen Negara. Itu di Satgas 01, di kontra intelijen, kontra spionase, kontra teroris, kontra sabotase. Ngeri saya itu. Kalau saya pergi ke bandara itu, dia jaga polisi. Itu objek apa itu? Objek vital, bukan alat vital itu. Objek vital. Kenapa polisi yang jaga? Seharusnya militer di situ. Aneh itu negara ini. Tidak paham bernegara. Tugasnya polisi itu tentang order. Polisi itu cuma tugasnya 3. Apa itu? Mencium tidak itu kriminal. Makanya dia direkam detektif kriminal. Yang kedua patroli untuk jaga Mulyadi, jaga hartanya. Jangan bilang, malah saya disuruh ronda, malah saya mengajar orang lain. Terlalu bodoh dia berpikir. Itu fungsi negara ini. Apalagi fungsinya lalu lintas. Saya bertanya, apakah polisi itu penegak hukum? Bukan. Dan masuk dalam teori negara itu. Ya. Oke? Sudah paham? Tapi kalau melaksanakan fungsi pembantuan dia, apa fungsinya militer? Militer fungsinya cuma satu, bertempur sampai mati. Makanya itu kalau saya lihat latihan itu nembak, kalau saya pimpinannya, ya kalau saya menteri pertahanan, urusan itu cuma 2. Ya. Dengan DPR, otoritas sipil. Bagaimana militer itu digunakan? Jangan disalahgunakan. Bagaimana pembangunan kekuatan militer? Tentang pembinaan kekuatan militer itu otonominya dia, urusannya dia. Mau taruh pangkatnya di mana, warna apanya, dan sebagainya, itu urusannya dia. Yang penting saya sediakan sepatu, biaya, rumah, logistik. Bola latihan nembak, dikasih peluru cuma 10. Satu salah disuruh pusat. Apa yang terjadi? Ahli pusat, bukan ahli nembak. Kalau saya punya militer itu saya kasih dalam berkali-kali. Satu salah, apa hukumnya? Cara tembak kamu tidak salah 10 peluru, salah lagi 10 lagi. Akhirnya lama-lama dia tinggal malam kan nembak, karena dia karena sudah terbiasa. Ngantuk aja kena, karena sudah ahli nembak. Itu yang dibutuhkan itu. Itu urusannya otoritas sipil. Masa tentara dikandani? Siapa bilang ada reformasi? Tidak ada reformasi. Yang ada itu deformasi, perusakan itu. Militer di penjara di baratnya itu.
Nanti kalau udah keluar, kalau ada baliho mau dikasih dulu. Nah, ada itu. Polisi disuruh berkeliaran. Tidak ada yang jaga kita di rumah, ya. Begal aja kita pusing. Orang begal itu persoalan kecil kalau negara ini. Jadi memang tidak ada niat untuk memperbaiki. Tapi saya sebagai akademisi, ilmuwan sudah tahu itu. Saya sudah jelaskan karena ada teori kekuasaan mengatakan apabila kekuasaan itu dipraktekkan dengan buruk, maka yang terjadi satu menindas, dua anti kritik. Kalau saya ngomong seperti ini ditangkap. Anti kritik, anti perubahan dan mau berubah. Gitu, status quo. Kayak Soekarno mau jadi presiden seumur hidup, ikuti Pak Harto mau jadi presiden sepanjang masa, ikuti lagi Jokowi mau 3 periode. Itu status quo namanya. Dan lolos dia dikasih anaknya. Status quo. Ya kalau sudah status quo, sudah korup, sudah menindas, berarti pasti sudah korup. Itu berarti kekuasaan buruk. Nah kalau praktek kekuasaan baik, apa itu? Ya transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif. Buat undang-undang konsultan dulu, jangan tidur orang bagi ketok palu gitu kan. Teorinya sudah jelas semua. Apanya lagi itu? Jadi kalau saya tadi yang mau bersatu tadi ya bersatu, jangan gini. Ketika orang-orang baik berdatangan, orang-orang jahat berpergian. Oke? Ketika orang-orang jahat berdatangan, orang-orang baik berpergian. Saya kesal kepada teman-teman saya. Banyak yang jadi menteri, tidak ada yang panggil saya. Kalau ceramah banyak panggil saya. Lagi susah. Tidak ada lagi susah gitu. Sialan, saya baru sudah berkali-kali kemudian tenaga ahli, saya tahu kamu. Itu bukan level saya itu. Level saya sekarang mengambil kebijakan. Karena saya tahu bahwa kebijakan ini kalau diambil resikonya seperti ini. Karena fungsi teori itu meramal salah satunya, prediktif. Ya kan? Saya bukan dukun, saya ilmuwan. Ya bidang saya yang saya tahu. Kira-kira gitu ya. Oke? Tidak ada pertanyaan lain kan? Jadi jangan usah bersatu itu. Tidak usah. Kemarin saya waktu pemilu, saya sudah minta senior-senior saya, Bang, abang jalan. Beritahu itu partai Islam. Kalau dia mau menang, gabung semua. Merger. Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Merger. Saya bilang iya merger. Tinggal kau bikin faksi. Ya, PKS urusan luar negeri. Ya kan? Kenapa ketawa? Nah itu justru bagus. Itu teori bukan teori dari langit, teori bumi itu. Daripada berkoalisi, itu koalisi kumpul kebo. Teori mana yang mengatakan itu benar? Tunjukkan ilmuwan itu. Tidak ada itu ilmuwan bodoh kalau mengatakan bahwa itu praktek kepartaian yang benar. Di mana ada teori yang mengatakan bahwa partai politik boleh mencalonkan kadernya, yang bukan kadernya? Di mana mendapat itu? Jadi bukan praktek itu koalisi. Di mana ada koalisi sebelum pemilu terjadi kan? Nah ada dalam teori ilmu politik. Dalam parlementer koalisi itu baru terjadi setelah selesai pemilu. Dalam presidensi haram hukumnya koalisi. Kenapa? Karena presiden dikasih dia hak prerogatif. Kalau ada koalisi artinya apa? Membunuh parlemen. Kalau membunuh parlemen berarti tidak ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan artinya apa? Istana dengan sana yang berkomplot. Menderita Anda. Oke? Itu teori yang saya katakan tadi. Merger aja. PKS ambil politik luar negeri misalnya. Apalagi? Partai apa yang mengambil Islam? PKB ambil politik dalam negeri. Ini saja paling baik kekuasaan. Merger kamu nggak usah bertengkar. Nah tapi itu susah ya. Saya mau tutup pembicaraan saya. Ya. Saya mau tutup pembicaraan saya. Akhir-akhir ini saya gelisah. Kegelisahan di mana? Karena semakin tinggi derajat kemanusiaan seseorang, semakin dia religius. Kalau ada orang sudah tua tidak secara sadar, tidak mengingat Tuhan, betul-betul manusia bebal. Semakin rendah kualitas manusia itu, derajat manusia itu, semakin dia materialistik, semakin dia profil. Percaya saya, ya, itu yang saya mau katakan. Jadi kalau saya bicara moral, karena saya sudah tua. Tujuan saya seperti itu, karena saya mau meninggal. Dan moral bukan materi. Kok
fokus saya dengan materi. Itu anak saya fokus saya materi. Kalau saya fokus saya materi, saya kekurangan. Tapi kalau moral, coba tunjukkan mana tempat itu. Saya pernah di Badan Intelijen Negara. Saya punya kemampuan untuk menginjak kaki. Saya pernah di Bappenas Lama. Saya pernah di Dagri. Saya pernah di Mabes Polri. Tempat-tempat itu punya data. Datanya itu yang saya mau pelajari. Bukan untuk menggunakan kesempatan untuk menginjak kaki. Anda tidak bisa. Saya masuk istana tahun 93 itu. Saya katakan tadi kan skripsi saya dibimbing oleh Panas, Jenderal Nasution. Makanya saya bilang tadi kalau ada Panas di sini, kalau ada Panas di sini, pasti saya jadi pengikutnya. Kenapa? Karena saya tahu Panas, dia pasti marah sekali. Kemudian undang-undang dasar berakabrik seperti ini kan, dan bangsanya tidak bisa baik. Saya akan melakukan itu istana dengan senang. Ya sudah, arahkan aja motor senjata ke sana. Selesai kan sudah pernah terjadi itu. Memang militer kita tidak melakukan kudeta. Tapi saya katakan tentara kita tentara rakyat, tentara revolusioner profesional. Yang dia pikir dulu rakyat, bukan negara ini. Yang dia pikir. Nah kalau dia sudah ada tentara menggertak, saya katakan tadi, lihat aja ciri-cirinya. Kalau ada tentara yang memperkaya diri, suka menggertak rakyat, menakut-nakuti rakyat, itu berarti tentara Pretoria. Itu mencari keuntungan. Buruk itu. Tapi kalau seperti Pak Nasution, apa yang Anda lakukan itu? Seperti Pak Kiplan tadi. Saya tahu beliau. Ya kan? Dia mantan Pangkostrat, banyak duit yang dia pegang, ada pasukan dia. Dia pakai tidurnya di rumahnya kan? Bikin aja pasukan hantu. Kalau saya itu pasukan hantu semalam dapat berapa? Bagi. Iya kan? Saya punya pasukan terlaki ya kan? Kira-kira begitu. Tapi otak saya kan otak politik. Politik itu baik, bukan buruk. Kalau saya buruk, ilmu saya itu ilmu mengajari Anda tentang seluk-beluk ular, bukan mengajarkan Anda menjadi ular. Karena ular pun marah, karena dia lihat kamu ular palsu. Jadi apa yang didapat itu? Bahwa itu ada kekuasaan yang baik, ada kekuasaan yang buruk. Ada pejabat yang baik, ada pejabat yang buruk. Itu yang beritahu itu. Ular hati-hati. Kalau dia bentuknya begini, ya hati-hati. Kamu udah digigit, kau dipatok. Itu namanya mati. Tapi kalau lewat panjang-panjang begini, tiba-tiba ada kakimu dan berdarah, tidak usah nangis. Kau cuma digigit ular. Ya kan? Jadi digigit dengan dipatok sudah beda. Itu maksud saya itu kan. Anda kuasai negara, Anda kuasai pemerintah, Anda kuasai sistem politiknya itu, Anda lebih paham kan. Saya kira gitu ya. Tidak gitu. Tidak usah lagi itu besok-besok tidak usah maksudkan, tidak usah menunggu orang untuk menemani Anda untuk berjuang. Kalau Anda curhatlah pada diri sendiri, curhat pada Tuhan. Apa tadi saya bilang? Saya itu mengeluh akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kalau saya ketemu ulama selalu mengajak saya berbuat baik. Amar ma'ruf, amar ma'ruf, berbuat baik, kemudian berbuat baik, ayo berbuat baik. Masuk mau berbuat baik, jangan ada usah kritik. Paham? Sudah paham kan? Saya lawan ulama itu. Saya bilang tugasmu yang saya ambil. Mestinya kau yang teriak-teriak tentang persidangan, tentang judi online. Kenapa kau pada diam? Lawan itu kekuasaan itu. Kan tujuan menjadi ulama supaya kau bisa turunkan itu. Kau punya masa banyak, teriaklah kau di istana itu. Di sana itu tempatnya judi online itu. Bukan dalam di sini, bukan di TNI, bukan di polisi, bukan di birokrasi itu. Tempatnya ada di sana itu. Ngomong itu. Masjid dilarang orang bicara keras. Dikasih dari sertifikat. Apa yang terjadi itu? Ya masuk surga kita. Akhirnya saya ngantuk gitu. Orang seperti saya berceramah gimana? Kalau sekali. Saya kira itu ya. Jangan kasih emosi saya. Racikan Berita 1.